Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillah, kita semuanya masih dipertemukan kembali dalam majlis, dalam forum yang insya Allah berkah ini untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Dalam hal ini yang akan kita kaji adalah kitab Fathul Mu'in, tepatnya materi masih nuliskan kemarin sekitar masalah isbat ya. Isbat bi ru'yatil hilal ataupun dengan ikmali talatina yauman min syahri Sya'ban. Akan tapi sebelum saya baca materinya, terlebih dahulu ini ada pertanyaan, yaitu dari teman kita Mbak Laili, yang bunyi pertanyaannya adalah, ini ada orang punya hutang puasa Ramadan ya, tapi belum sempat dikondok puasanya, sudah masuk Ramadan berikutnya. Misalnya ya, Ramadan yang tahun kemarin itu punya hutang 2 hari, belum dikondok, dadak sudah masuk bulan Ramadan yang tahun sekarang. Ini bagaimana? Gini ya, terkait orang yang punya hutang puasa yang belum dikondok sampai masuk Ramadan berikutnya, ini ada perincian. Kalau dia itu tidak mengkondoinya itu karena ada udzur yang terus menerus, artinya setelah 1 Syawal, setelah hari raya itu ya, terus sampai Ramadan sekarang ini, dia itu ada udzur terus, sakit terus, atau pergi terus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga udzurnya itu menerus, tidak ada waktu, tidak ada hari yang bisa digunakan untuk mengkondok puasa Ramadannya. Maka kalau seperti ini ya, dia itu nggak dosa. Akan tapi kalau dia itu misalnya ada kesempatan untuk mengkondok puasa Ramadannya, banyak waktu ya, setelah 1 Syawal yang tahun kemarin itu sebenarnya banyak waktu untuk mengkondoknya, cuman karena dia itu lengah atau karena apa, males atau apa ya, sampai masuk Ramadannya tahun sekarang belum dikondok, maka hukumnya orang yang seperti ini hukumnya adalah jelas melakukan dosa, melakukan hal yang salah yang diharamkan oleh agama, berarti dia mendapatkan dosa. Nah, untuk orang ini kewajibannya tetap dia berkewajiban untuk mengkondok puasanya di besok setelah Ramadan, setelah 1 Syawal. Di samping ia tetap wajib mengkondok puasa Ramadannya, dia wajib membayar fidyah setiap 1 harinya diganti dengan 1 mud. Berarti kalau saya contohkan tadi, misalnya punya hutang Ramadan 2 hari, berarti di samping ia besok wajib mengkondok Ramadan 2 hari, ia juga wajib membayar fidyah sebanyak 2 mud. Itu jawaban dari pertanyaan Mbak Laili. Baik, kita teruskan materinya. Tapi sebelumnya mari kita baca Fatihah dulu. Kita tujukan pahalanya, kita hadiahkan pahalanya untuk semua guru-guru kita, murid-murid kita, semua kaum muslim-muslimat, orang-orang tua kita, mbah-mbah kita. Terkhusus untuk pengarang kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari, dan juga guru beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa ala niyatina sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadiyatu kalamihim annahu mata ru'ya fi syarqiyin lazima kulla ghurbiyin binisbati ilahi al-amalu bitilkar ru'yati wa ini ikhtalafat al-matali'u. Wa qadiyatu kalamihim lan utawi tatrapane kalame Imam Subki lan utawi tatrapane kalame Imam As-Subki wa tabi'ahu ghairuhu annahu iku sak temene hilal mata ru'ya iku ing dalem kapan ditingali apa hilal iku ing dalem kapan ditingali apa hilal fi syarqiin ing dalem daerah kang bangsa wetan fi syarqiyin ing dalem daerah kang bangsa wetan lazima mongko wajib kula ghurbiyin ing saben-saben wong kang bangsa kulon kula ghurbiyin ing saben-saben wong kang bangsa kulon utawa daerah kang bangsa kulon binisbati kelawan bangsa ake ilahi maring syarqiyin al-amalu opo ngamalno bitil karuyati kelawan mengkono ningali hilal wa ini ikhtalafat halis senajan beda-beda al-matoli'u opo piro-piro matla. Ini sebenarnya juga sama dengan yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Ketika ini apa yang menjadi ketapannya Imam As-Subki dan juga orang-orang yang sependapat dengan Imam As-Subki, ketika hilal Ramadan misalnya ya, kalau itu Ramadan itu kok sudah bisa diru'yah di daerah timur, maka secara otomatis orang-orang di daerah barat harus mengikuti ru'yahnya orang-orang yang sebelah timur dengan alasan kemarin karena malam itu masuk dulu dari wilayah dari daerah timuron ya, sementara bulan itu munculnya dari arah barat dan tenggelamnya juga ke arah barat, maka ketika di wilayah timur itu kok hilal sudah bisa diruyah, maka secara keharusan ya, untuk wilayah barat ini mesti hilal malah lebih tampak lebih tinggi lagi. Maka mengharuskan orang-orang daerah barat itu juga harus melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang daerah timur. Berarti mengharuskan orang-orang bagian barat, coro di timur sudah ru'yah, berarti orang-orang bagian barat juga harus mengikutinya. Kalau nisbahnya bulan Ramadan, berarti orang-orang bagian barat misalnya kok tidak sempat ru'yah atau tidak bisa ru'yah, itu berarti harus juga ikut puasa Ramadan ya. Tidak sebaliknya ya. Maksudnya kalau di daerah barat sudah ru'yah, belum tentu di daerah timur itu hilal sudah di ru'yah, walaupun matlaknya beda yang tadi awal tadi ya. Wa inna ma yajibu lan angin pestine wajib somu Ramadana apa poso wulan Ramadan wajib ala kuli mukalafin ing atase saben-saben mukalaf. Aiba linggen tegese wong kang balek, akilin tur wong kang duweni akal, mutikin tur wong kang kuat ya. Mutikin tur wong kang kuat lahu maring saum. Aili saumi tegese maring poso, hisan ing dalem panca indrane, wasar'an lan ing dalem agamane. Fala yajibu mongko ora wajib apa saum ala sobiin ing atase bocah cilik, wa majnunin lan wong kang gila. Ini puasa Ramadan itu wajib atas setiap mukalaf. Maksudnya mukalaf adalah orang itu sudah baligh ya, seorang muslim yang sudah baligh, berakal, kemudian orang tadi juga mampu untuk melakukan ibadah puasa, baik mampunya tadi dalam sisi hisinya secara panca inderanya maupun secara agama. Oleh karena itu anak kecil ya, anak kecil, orang gila, karena dua orang ini tidak dihukum mukallaf, maka anak kecil dan orang gila ini tidak wajib melakukan puasa.
Dan andekan misalnya nisbatnya orang gila ya, misalnya hari pertama sampai hari keberapa ini? Hari ketiga ya. Hari ketiga ini misalnya gila. Nah, besok hari keempat dada orang gila ini sembuh. Maka orang gila ini di samping hari ini ya, ini tidak wajib puasa. Besok ketika ia sembuh baru ia wajib melakukan puasa. Dan puasa yang tidak dikerjakan pada hari pertama sampai hari ketiga ini juga tidak wajib diqadha. Misalnya kalau sudah sembuh ya, hari keempat kan sembuh ya, maka besok ya, besok setelah hari raya dia tidak berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Kok tidak wajib mengqadha puasanya? Karena saat puasa diwajibkan padanya dia itu belum tidak mukallaf. Sama dengan orang gila yaitu anak kecil. Misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia itu belum balik, hari keempat kok dia sudah balik, maka yang wajib puasa itu ya hari keempat sampai seterusnya. Dan puasa hari pertama sampai ketiga yang ia tinggalkan karena ia masih belum mukallaf, masih kecil, maka juga tidak wajib diqadha. Wala alaman lan ora ing atase wong layutiku kang ora kuat sapa man hu ing saum liki barin krana banget tuwane, krana lanjut usia, au marodin utawa lara layurja kang ora bisa diarep-arep buruhu apa warase marot, wayal jamulan wajib hu ing man layutikuhu liki barin tadi, hu ing man layutikuhu liki barin au marodin layurja buruhu mudun apa sakmud likuli yaumin keduwe saben-saben dino. Termasuk juga tidak wajib puasa yaitu orang yang tidak mampu melakukan puasa karena mungkin lanjut usia, karena sudah sangat tua sekali sehingga sudah tidak mampu puasa lagi, atau tidak mampu puasanya tadi karena sakit. Yang kata dokter sakitnya ini dokter yang terpercaya, yang adil, yang terpercaya, penyakitnya ini tidak mungkin bisa disembuhkan. Maka orang yang tadi, orang yang lanjut usia, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, dan orang yang sakit yang kata dokter adil yang terpercaya sakitnya tidak disembuhkan, dia tidak berkewajiban puasa. Dan besok ya juga tidak, andekan ada keajaiban ya, ternyata penyakit yang divonis oleh dokter sudah tidak bisa disembuhkan, ada keajaiban, ternyata sakitnya dadak sembuh. Walaupun ada keajaiban penyakitnya itu sembuh, maka orang dua ini tidak wajib mengqadha puasanya. Cuman ya, ia wajib membayar fidyah untuk setiap harinya, wajib mengeluarkan sebanyak 1 mud. 1 mud itu kalau dibuat ukuran Indonesia itu ada yang berpendapat sekitar 6 on, ada yang berpendapat 7 on. Ya, terserah milih. Tapi untuk lebih hati-hatinya ya, lebih hati-hatinya, cara yang benar itu adalah 6 on, berarti yang 1 on lebihnya ini kan bisa dibuat sedekah yang tidak wajib, kan sedekah sunnah kan ya. Untuk lebih hati-hatinya. Tapi cara kita ngambil yang 6 on ya nggak apa-apa ya. Wala ala haidin la walalan ora wajib ala haidin ing atase wong kang haid, wadon kang haid, wa nufasa alan wong kang wadon kang nifas. Kenapa li annahuma krana sak temene haid wa nufasa la tutikoni iku ora kuat sapa haid wa nufasa syar'an ing dalem agamane. Termasuk juga tidak wajib melakukan puasa yaitu perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Kenapa perempuan yang haid dan nifas ini kok tidak wajib melakukan puasa? Karena keduanya dianggap tidak mampu puasa secara agama. Walaupun secara hissi ya, secara fisik ya, secara kesehatan dia mampu puasa, tapi agama menganggap keduanya itu dianggap tidak mampu puasa. Maka orang perempuan yang haid, perempuan yang nifas ini tidak boleh melakukan puasa, dan puasanya juga tidak diwajibkan padanya. Cuman ini beda dengan orang yang sakit, yang sakitnya tidak bisa, bukan tadi ya,
Nah, bedanya kalau perempuan yang haid, perempuan yang nifas, besok setelah Ramadan ia berkewajiban untuk mengkondoinya. Tidak usah bayar fidyah, tapi ia berkewajiban untuk mengkondoi sejumlah hari, ya, sejumlah hari yang ia tinggalkan. Kalau dia itu misalnya haidnya 5 hari, ya berarti ia wajib mengkondoinya sebanyak 5 hari. Nifasnya misalnya kalau sebulan penuh misalnya, ya ada perempuan ya Sya'ban akhir tidak melahirkan, kemudian nifasnya sampai misalnya lebih dari Ramadan, lebih dari 30 hari, lebih dari 40 hari misalnya, sampai sebulan penuh Ramadan ini tidak melakukan puasa sama sekali, ya berarti besok setelah dia itu suci, setelah Ramadan ia wajib mengkodok puasa Ramadan sebulan, ya. Tidak wajib bayar fidyah. Yes. Wa farduhu lan utawi fardune shaum. Kembali ke tadi ya, perempuan yang haid ini masalah puasa dengan masalah sholat itu beda. Kalau puasa tadi wajib dikondoknya. Puasa yang ia tinggalkan, yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid dan nifas, ini wajib dikondok. Dan perempuan yang haid dan nifas ini juga tidak boleh melakukan sholat. Cuman bedanya kalau sholat yang ia tinggalkan ketika haid, ketika nifas, ini tidak usah dikondoi, ya, tidak ada tuntutan untuk mengkondoinya. Nah, kok bedanya apa? Kalau puasa itu kok tetap wajib dikondok, sementara kalau sholat kok tidak wajib dikondok. Ini kalau sholat misalnya kok diwajibkan untuk dikondoi oleh perempuan yang haid dan nifas, ini sangat memberatkan, ya, karena puasa satu harinya jumlahnya 5 kali kan ya, 5 kali. Nanti kalau misalnya haidnya itu misalnya kok 10 hari, ya, tinggal mengalihkan berarti 10 kali 5 berapa? 50 kali sholatan. Ini dianggap sangat memberatkan. Oleh karena itu perempuan haid di samping ia tidak boleh sholat, ia juga tidak diwajibkan untuk mengqadainya. Kalau puasa itu kan hanya setahun sekali, ya, setahun sekali. Nah, dan haidnya misalnya maksimal kan hanya 15 hari. Berarti mengqadainya kalau haidnya itu adalah masanya mencapai maksimal masa haid, ya, berarti kan ia hanya wajib mengqadha puasa selama 15 hari. Tapi kebanyakan kan 7 atau 6 hari, atau bahkan bisa-bisa haidnya itu hanya 3 hari 4 hari kan ya. Sehingga untuk mengqadha puasa Ramadannya itu sangat ringan. Oleh karena itu puasanya yang ditinggalkan oleh perempuan haid dan nifas ini wajib dikondok, ya. Wa fardulan utai fardune saum, ai saum tegese poso, niatun iku niat bil qalbi ing dalem ati. Fardunya puasa atau rukunnya puasa yang pertama adalah niat dalam hati. Jadi yang namanya niat itu adalah pekerjaan hati. Jadi misalnya kok bibirnya itu melafadzkan niat puasa, tapi hatinya enggak mendetikkan sama sekali, enggak ada detikan untuk niat puasa sama sekali, maka juga tidak dianggap, karena niat adalah pekerjaan hati. Wala yustaratulan ora disyaratake atalafudu apa nglafatake dia kelawan niat. Bal yundabu balik disunatake apa atalafut, ya, bal yundabu balik disunatake apa atalafut. Tidak disangkan untuk melafadzkan niat puasa Ramadan. Cuman hukum melafadzkan niat puasa Ramadan itu hukumnya adalah sunnah. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalau orang-orang sini itu kan habis sholat raweh, ya, itu kan bersamaan dengan imam untuk jaga-jaga, ya. Kalau sendiri di rumah itu biasanya sering lupa, maka oleh imam jamaah tarawih itu diajak bersama-sama untuk niat puasa, itu bagus sekali, ya. Nah, di samping bibir kita itu melafadzkan nama itu somagotin, hati kita juga harus mengikutinya, ya, harus mengikuti, harus mendetikkan kalau besok akan melakukan puasa Ramadan. Lah hukum melafadzkan niat puasa Ramadan itu adalah sunnah. Wala yuji ulan ora nyukupi,
ya, wala yuji ulan ora nyukupi anha sangking niat, anha sanging niat atasahuru ya, atasahuru apa mangan sahur. Wa in qasada ale senajan sejo sapa saim, wa in qasada ale senajan sejo sapa saim bihi kelawan tasahur ataqwa ing ngalap kekuatan, ataqwa ing ngalap kekuatan ala saumi ing atase poso. Tidak mencukupi niat yaitu makan sahur. Walaupun orang yang puasa tadi itu bermaksud dengan sahurnya supaya kuat berpuasa. Misalnya ya, saya pas makan sahur ya, saya pas sahur itu saya saya makan sahur cah biar besok kuat puasa. Tapi saya tidak menentukan niat puasa besok. Hanya makan sahur hanya makan sahur dengan tujuan kuat puasa, tapi tidak niat puasa Ramadan besok. Maka makan sahur ini tidak mencukupi niat. Andaikan kok misalnya tidak ada niat, kemudian siangnya ya dia itu melakukan puasa, puasanya dihukumi tidak sah. Walal imtina walalan orang nyukupi niat ya, walalan orang nyukupi niat. Al imtina opo nyegah. Apa nyegah mintana wuli muftirin saking mangan perkara kang batalake poso. Khofal wajri ya, khofal fajri krana wedi fajar. Malam yahtur ing dalam selagine ora terdetik, ing dalam selagine ora terdetik bibalihi ing dalam atine saim asomu apa poso bisifati kelawan pira-pira ciri, kelawan pira-pira sifat utawa ciri allati yajibu kang wajib ata'arudu apa nyinggung laha maring asifat finiyati ing dalem niat. Juga tidak mencukupi niat yaitu kita menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa karena takut sudah fajar ya. Misalnya pagi hari ya, sekitar misalnya jam 4 saya nggak makan cah, saya nggak minum cah ya, takut jangan-jangan sudah fajar ya. Hati kita seperti itu, hati kita tidak terdetik niat puasa Ramadan sama sekali, hanya menahan diri dari hal-hal yang bisa membuatkan puasa, takut sudah fajar itu saja. Saya ulang lagi ya, misalnya saat ini ya, jam-jam sekitar mendekati imsak misalnya ya, sekitar jam 4-an pagi hari, saya nggak mau makan, saya nggak minum, saya nggak apa-apa ya, nggak melakukan hal yang bisa membatalkan puasa karena takut saat ini sudah fajar. Hati saya tidak terdetik sedikit pun niat puasa Ramadan. Maka ini pun kalau besoknya kok tetap menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka tidak dianggap puasa. Karena apa ya tadi? Karena belum niat. Berarti ia menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa tadi tidak dibarengi dengan niat. Oleh karena itu menahannya tidak dianggap puasa. Likuli yaumin kedue saben-saben dino. Falo nawa mongko lamun niat sapa saim wong kang poso awala lailati ramadhana ing dalem kawitane bengine Ramadan, niat soma jami'ihi ing poso sekabehane Ramadan, lam yakfi mongko ora nyukupi apa manawahu ya, lam yakfi mongko ora nyukupi apa manawahu di ghairil yaumi kedue liyane dina al awali kang pertama. Qala dawu. Yes, ini dulu. Tadi rukunnya puasa yang pertama adalah niat. Dan niat ini harus dilakukan setiap hari, setiap malam, setiap hari harus niat. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi setiap malam hari ya, setiap hari ini harus
niat. Ya. Maka seumpama ada orang di awal malam Ramadan kok niat begini, nawaitu soma jami'i Ramadan, aku niat puasa semua Ramadan dari tanggal awal sampai nanti terakhir. Misalnya ada orang niat seperti itu, maka niat itu tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi untuk semua hari-hari Ramadan, kecuali hanya mencukupi hari pertama saja. Sehingga seumpama kok hari kedua, ya, hari kedua atau hari keberapa selain hari pertama, dia kok ternyata lupa tidak niat puasa di malam harinya, maka puasa yang ia lakukan di hari yang ia lupa niat di malam harinya itu tidak dianggap puasa secara madhab Syafi'i. Nah, Pak, kan ada pendapat lain tuh Pak, misalnya ya, ada pendapat lain kan katanya dengan niat di awal malam Ramadan kok niat keseluruhan Ramadan ini katanya boleh. Nah, ini seterusnya ada permasalahan itu. Qala dawuh Syekhuna sapa guru kita Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dawuh ngene, lakin yang bagi tetapi ini sayukjo dalika apa mengkono-mengkono nawa awala lailati Ramadan ila akhirih. Dalika apa mengkono-mengkono nawa awala lailati Ramadan ila akhirih. Liyahsula supaya yento hasil lahu kedue shaim apa sing hasil shaumul yaumi apa poso dina alladzi nasiya kang lali sapa shaim aniyata ing niat fihi ing dalem al yaum ing damalikin ing dalem mungguhe Imam Malik. Kama tusanu kaya oleh disunatake apa niat, ya. Kama tusanu kaya oleh disunatake apa niat lahu kedue shaim awalal yaumi ing dalem kawitane dina, ya, ing dalem kawitane dina alladzi nasiya kang lali sapa shaim ha ing niat fihi ing dalem al yaum fihi ing dalem al yaum. Tujuannya apa? Liyahsula supaya yento hasil lahu kedue shaim sing nasin, orang yang puasa yang lupa tadi, somuhu apa posone al yaum alladzi nasiyahu, ya. Somuhu apa poso al yaum alladzi nasiyaha ingda Abi Hanifata ing dalem mungguh Imam Abi Hanifah. Wawadihulan iku jelas, ya, wawadihulan iku jelas anna ma'allahu utawi sak temene panggonane husulus shaumi, utawi sak temene panggonane husulus shaumi ing kolada iku lamun taklid sapa shaim nasin ing al imam al mujawiz, ya. Ing kolada iku lamun taklid sapa shaim yang lupa tadi ing al imam al mujawiz pada imam yang membolehkan. Wa ilalan lamun ora taklid, ya. Wa ilalan lamun ora taklid kana mongko ana sapa shaim, kana mongko ana sapa shaim mutalabisan iku wong kang nglakoni bi ibadatin kelawan ibadah fasidatin kang rusak fi i'tiqadihi ing dalem keyakinane shaim an-nasi tadi, ya, shaim an-nawi an-nasi tadi. Gini, menurut Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami hendaknya kita di awal malam Ramadan kemarin, malam apa? Puasa kita mulainya kan hari Selasa ya. Berarti di malam Selasa, hendaknya di malam Selasa kemarin kita tuh niat puasa Ramadan keseluruhan. Contohnya misalnya gini, kalau pakai bahasa Arab ya, nawaitu soma jami'i Ramadan. Nah, hendaknya seperti itu katanya Syekhuna. Lah untuk apa? Faedahnya apa Pak? Kok dianjurkan supaya niat puasa Ramadan keseluruhannya di awal malam Ramadan? Tujuannya
misalnya kok nanti hari-hari berikutnya kok ada lupanya, ya ada lupanya kok nggak niat, maka puasa kita yang malam harinya kita tidak niat itu tetap dianggap sah. Tapi dengan catatan, ya dengan catatan, ketika kita niat nawaitu shoma jami'i Ramadan, saya niat puasa keseluruhannya Ramadan, pas niat itu kita harus taklid pada Imam Malik, ya. Sebab kalau kita tidak taklid pas ketika niat keseluruhan Ramadan, kok hati kita tetap bertaklid pada Imam Syafi'i, tidak bertaklid pada madhab Maliki, sama saja kita melakukan ibadah yang rusak dalam keyakinan kita, ya. Kalau kita niat puasa malamnya nggak niat, padahal kita kan itikadnya kan Syafi'i kan, ya. Nah, sementara ibadahnya ibadah ala Maliki, berarti kan kita sama saja melakukan ibadah yang rusak, ya, yang rusak dalam keyakinan kita. Mulane supaya puasa kita itu tetap sah ketika kita malam harinya kita lupa niat dan awal malam Ramadan kita niat keseluruhannya Ramadan, supaya ketika niat keseluruhan Ramadan kita harus taklid pada Imam Malik. Nah, sama halnya misalnya ya awal malam Selasa kemarin, ya, kita tidak niat puasa Ramadan keseluruhannya, ya, dan imamnya kita juga tidak mengajak itu, ya. Dadak misalnya nanti hari-hari berikutnya nanti kok kita lupa malam harinya tidak niat, padahal cara mazhab Syafi'i niat itu harus malam hari. Ini bagaimana? Nggak apa-apa, kita boleh bertaklid kepada mazhab Hanafi, di mana menurut mazhab Hanafi, ya, niat puasa wajib atau fardu atau Ramadan contohnya boleh dilakukan pada pagi hari. Yang penting mulai tulul fajri sampai niat ini belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi sama dengan tadi, dengan catatan ketika kita niat puasa Ramadan tadi di pagi hari, kita juga harus bertaklid pada madhab Hanafi. Kalau pas niat pagi hari kita tidak bertaklid pada madhab Hanafi, berarti sama saja kita melakukan ibadah yang rusak dalam i'tiqad kita. Penting ini, ya. Kan kadang-kadang kita juga pernah lupa kan, ya. Mungkin kita nggak ikut jamaah taraweh sendiri, ya, lupa nggak niat malam harinya. Ingat-ingat dadak sudah jam seperti sekarang ini. Jam berapa ini? Misalnya jam 10 ini, ya. Jam 10 kan masih pagi kan, ya. Yang penting belum zawalu syamsi, matahari belum condong ke arah barat, atau belum masuk waktu duhur, itu masih dianggap pagi. Selama masih di pagi hari, kita kok malamnya itu kok lupa nggak niat, maka boleh kita niatnya puasa Ramadan pagi hari, dengan catatan kita harus bertaklid pada madhab Hanafi atau bertaklid pada Imam Abi Hanifah. Nah, kalau sudah betul seperti itu, berarti kita tetap melakukan ibadah yang benar sesuai dengan i'tiqad kita. Karena i'tiqad kita kan ibadah puasanya ala Hanafi, mulane niatnya juga ala Hanafi. Seperti itu kan, ya. Wasurito lan disyaratake li fardhihi maring fardune saum. Ai saumi tegese poso, walau nadron alis senajan iku poso nadar, au kafarotan utawa poso tebusan, poso bayar kafaroh. Mungkin bisa kafaroh sumpah, bisa kafaratul dihar. Dihar itu menyamakan istri pada perempuan yang perempuan itu adalah haram dinikahinya. Contoh misalnya, ya, ada seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya, atau dengan ibu mertuanya, atau dengan adik perempuannya,
dengan kakak perempuannya, kakak perempuan, adik perempuan, ibu mertua, kemudian ibunya kandungnya sendiri, itu kan mahram nanya. Lah kok istrinya disamakan dengan beliau-beliau itu, maka berarti suami itu telah melakukan zihar. Ya. Nah, suami yang melakukan zihar ini tidak boleh mengumpuli istrinya sebelum ia membayar kafaroh, sebelum ia membayar tebusan zihar. Nah, di antara tebusan zihar, kalau yang sekarang yang mungkin bisa dilakukan, yang pertama sebenarnya adalah memerdekakan budak. Karena sekarang budak tidak ada, berarti kan harus pilih yang kedua, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, kan gitu kan ya. Nah, puasa itu namanya puasa kafaratul dzihar. Hukumnya juga wajib ya. Hukumnya juga wajib. Auso mastisqoin, sebelum bayar kafaroh berpuasa-puasa itu ya. Ya berarti orang suami itu selamanya tidak boleh menjima istri. Nah, mana ya kudu ya. Atau milih pilihan yang ketiga, kalau nggak mampu sakit terus yang kalau puasa ya, baru boleh memilih pilihan yang ketiga, memberi makan ya. Lebih detailnya kapan-kapan saja ya. Auso mastisqo in utawa poso salat istisqa. Ya, utawa poso salat istisqa amaro kang merintah bihi kelawan saum al imamu sopo imam. Termasuk juga puasa ini hukumnya fardu wajib, itu adalah puasa akan melakukan sholat istisqa kalau imam itu menganjurkan supaya puasa terlebih dahulu. Misalnya ya, lama kemarau ya, kemarau panjang, lama enggak hujan, sementara kita itu butuh air sekali, mau mengadakan sholat istisqa. Nah, termasuk ya dianjurkan sebelum sholat istisqa ini puasa. Nah, kalau imam dalam desa misalnya Pak Lurahnya itu kok memberitahu, memberi pengumuman supaya masyarakatnya supaya puasa sebelum sholat istisqa, berarti hukum puasanya adalah wajib. Kok ada yang tidak puasa rakyatnya, ya berarti itu dosa, wajib hukumnya. Tabyitun apa niat ing dalem wektu bengi ya. Tabyitun apa niat ing dalem wektu bengi, ai iko niati tegese numibaake niat lailan ing dalem wektu bengi, ai fima tegese ing dalem wektu baina gurubi syamsi kang tetep ing dalem antarane surupe srengenge wa tulil fajri lan metune fajar. Walau fi somil mumayyizi alisnajan iku ing dalem posone wong bocah kang tamis. Dalam fardunya puasa ya, kaitannya dengan niat ya, ini niat harus dijatuhkan pada malam hari. Syaratnya niat ya, tadi sudah saya singgung, niat itu harus dilakukan pada malam hari, setiap malam. Cara madhab Syafi'i. Nah, yang namanya malam itu kapan, Pak? Yang namanya malam itu adalah mulainya setelah matahari terbenam, maghrib itu ya, sampai terbitnya fajar. Berarti misalnya sampai pas berbuka ya, pas minum atau apa pas berbuka ya, itu kok niat nawaitu soma godin ya, atau nawaitu soma ramadhana misalnya, fardhon lillahi ta'ala misalnya seperti itu, maka sudah cukup. Nanti setelah taraweh, setelah jam berapa pas sahur nggak niat nggak apa-apa, karena sudah niat di malam hari. Walaupun yang berpuasa itu adalah orang yang tamis, anak kecil yang belum balik tapi sudah tamis, tetap dianjurkan, disyaratkan untuk niat puasa di malam hari. Qala dawuh Syekhuna sapa guru kita dawuh ngene, walau saka lan lamun mamang sapa shaim hal waqaat ana ta tumibo niatuhu apa niate shaim qoblal fajri ing dalem sadurunge fajar au badahu utawa ing dalem sause fajar lam tasih atau lam tasiha mongko ora sah apa niat li annal asla krana sak temene kang asli
adamu wuku'iha iku ora anane tumibane niat ya adamu wuku'iha iku ora anane tumibane niat lailan ing dalam wektu bengi. Idil aslu krana utawi kang asal fi kulli hadisin ing dalam saben-saben perkara kang anyar teka, maksudnya niat. Takdiruhu iku utawi kira-kirane aslu, takdiru iku utawi kira-kirane al aslu di akrobi zamanin iku kelawan paling parke mongso. Bihilafi ma kelawan nulayani barang launa walamun niat sapa soim tumasaka nulima mang sapa soim hal tolaa ana ta wus metu hal tolaa ana ta wus metu al fajru apa fajar aula utawa urung metu li anal asla krasa temene kang asal adamu tuluihi iku ora anane metune fajar lil asli krana asal al madkuri kang den tutur aindon hale maneh ing taha wis tutuk sapa qaulu syekhina. Ya, ini menurut syekhuna ya, andekan ada orang puasa ragu-ragu. Ragu-ragunya gimana? Ragu-ragunya gini, apakah niatnya itu jatuh sebelum fajar atau niatnya tadi jatuh setelah fajar? Yang lagi ya, ada orang puasa ragu-ragu terkait dengan jatuhnya niatnya. Apakah jatuhnya niatnya itu sebelum fajar atau setelah fajar? Maka niatnya dianggap tidak sah. Kenapa? Karena yang asal ya, yang asal berarti niatnya jatuh setelah fajar. Loh kok bisa Pak? Yang asal kok niatnya jatuh setelah fajar? Karena yang asli, yang asal ya, yang asal di setiap perkara yang baru terjadi itu perkiraannya itu adalah dengan zaman yang terdekat. Nah, ya, karena wuku usaki ya, wuku niat ya, wuku usaki niat tadi jatuhnya keraguan niat tadi ya, keraguan jatuhnya niat tadi apakah sebelum fajar apakah setelah fajar ya, berarti kan lebih mendekati setelah fajar. Mulane niatnya dianggap tidak sah. Berarti niatnya kan jatuh setelah fajar. Ini berbeda demikian. Berbeda ketika ada orang puasa sudah niat. Nah, sudah niat tadi, kemudian muncul apakah sudah fajar atau belum fajar. Maka niatnya yang tadi itu dianggap sah. Nah, kenapa kok dianggap sah? Karena yang asli adalah jatuhnya niat sebelum fajar. Ya, jatuhnya niat berarti sebelum kenanya sama lagi. Kenapa tadi dianggap sah niatnya? Karena yang asal berarti belum fajar. Kan ragu-ragu apakah sudah fajar atau belum. Niatnya sudah tadi. Kemudian ragu-ragu setelah niat ragu-ragu apakah sekarang ini sudah fajar atau belum. Berarti yang asli adalah belum fajar. Karena yang asli belum fajar berarti niatnya sah. Nah, itu ya. Itu menurut Syekhuna. Ini bedanya apa Pak? Yang pertama tadi dengan yang kedua. Bedanya yang pertama tadi adalah yang diragukan adalah jatuhnya niat sebelum fajar atau setelah fajar. Sementara yang kedua yang diragukan itu apakah sudah fajar atau belum fajar. Maka kalau yang diragukan apa? Apakah sudah fajar atau belum? Berarti belum fajar jatuhnya niat yang tadi. Nah, gitu ya. Yes. Wala yubtilulan orang batalake. Wala yubtilulan orang batalake ha ing niat. Nahu aklin apa sepadane mangan. Wajimain lan jima. Ba'daha ing dalam sause niat. Wa qabla fajri lan ing dalam sadurunge fajar. Niat puasa ya, puasa Ramadan misalnya itu tidak bisa dibatalkan dengan semacam makan atau jima atau semisalnya yang dilakukan setelah niat.
Contohnya gini, gambarnya gini. Ada orang ya pas berbuka puasa setelah maghrib tet ya, dia langsung niat ya, niat puasa Ramadan besok. Nah, tidak kemudian setelah itu makan, maka makan yang dilakukan setelah niat ini tidak sampai membatalkan niat. Atau setelah misalnya setelah niat puasa Ramadan, malam harinya tengah malam misalnya suami ini melakukan jima, maka jima yang dilakukan setelah niat puasa Ramadan ini tidak sampai membatalkan niat. Ini banyak yang ditanyakan oleh masyarakat ya. Saya sering ditanya terkait ini, Pak, monggo sumpami kok misale ya bertaraweh niat Pak, pas dadak setelah niat badat raweh malam harinya berikutnya malam harinya ya dadak jima istrinya niku niat malih mboten. Karena niatnya tidak batal ya, gara-gara digunakan untuk jima setelahnya, maka ya tidak usah niat lagi ya, gitu ya. Terusan nih. Naam, ya mengkono la yubtiluha. Laukoto alamun mutus sopo soim. Ya, laukoto alamun mutus sopo soim ha ing niat. Qablahu ing dalam sedurunge fajar. Qablahu ing dalam sedurunge fajar. Ihtaja mongko butuh sopo soim. Ihtaja mongko butuh sopo soim. Litajdidiha maring nganyarake niat qot'an kelawan pasti. Tadi kan niat tidak bisa dibatalkan dengan semacam makan atau semacam jima ya. Akan tapi jikalau ada orang puasa sudah niat, tapi kemudian niat yang sudah ia kerjakan tadi diputus, dibatalkan. Misalnya ada orang ya niatnya sehabis sholat maghrib, niat puasa sudah. Nah, pas setelah isya dia batalkan puasa. Saya batalkan niat saya tadi setelah maghrib tadi. Nah, saya putus niat saya yang tadi saya lakukan setelah sholat maghrib. Berarti niatnya batal berarti. Niatnya putus. Karena batal niatnya, karena putus niatnya, berarti dia harus mengulangi niatnya lagi. Berarti setelah isya kan sudah diputus, pokoknya sebelum fajar dia harus niat puasa Ramadan kembali. Kok semua diiga niat lagi ya, berarti besoknya semua puasa ya puasanya dianggap tidak sah. Ya mulane nah sebenarnya niat gak sah diputus-putuskan, gak usah ya, nggak ada faedahnya kan ya. Sebenarnya niat ya sementing niatnya sudah dijatuhkan pada malam hari. Tadi sudah saya sampaikan yang namanya malam hari kan setelah terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Sementing niatnya itu ditaruh di antara itu. Watak ninun lan nentuaki. Watak ninun lan nentuaki liman wiyin maring poso kang diniati fil fardi ing dalem poso fardu. Karo mandona kaya poso Ramadan. Au nadrin utawa poso nadar, au kafarotin utawa poso kafaroh. Bi ayyan wiya kelawan yen to niat sapa shaim kullalailatin ing dalem saben-saben bengi, niat annahu ing sak temene shaim shaimun iku wong kang poso, shaimun iku wong kang poso godan ing dalem wektu sesuk an Ramadana saking poso Ramadan, awin nadri utawa poso nadar, awil kafaroti utawa poso kafaro. Wa illam yu'ayyin alis senajan ora nentokake sapa shaim, halis senajan ora jelasake utawa nentokake sapa shaim sababaha ing sebabe kafaro. Di samping tadi syaratnya niat itu harus dilakukan di malam hari, seorang yang puasa juga harus menjelaskan, harus menentukan puasa fardu yang ia niati. Kalau misalnya puasa fardu itu berupa puasa Ramadan, berarti harus dalam niatnya harus menentukan puasa Ramadan. Contohnya yang kita lakukan kan nawaitu shoma godin an adai
fardhi syahri ramadhani. Ya, ramadhani hadhis sanati atau ramadhana hadhis sanata. Nanti detailnya terkait dengan ilmu nahwunya kalau perlu saya sampaikan nanti saya sampaikan ya. Tapi nanti saja ya, nanti kan ada keterangan tersendiri kan ya. Jadi harus menentukan puasa fardunya itu apa. Kalau Ramadan berarti harus menyinggung Ramadan. Kalau puasanya nadar, ya harus menyinggung nadar. Nawa itu somanggoten anin nadri, ya gitu ya. Kalau puasa kafaro, puasa fardu kafaro, ya harus menyinggung kafaro. Nawa itu somanggoten anil kafa roti, itu cukup. Walaupun tidak usah menentukan sebabnya kafaroh itu apa. Tidak harus misalnya dia wajib bayar kafaroh itu karena melanggar sumpah misalnya. Tidak harus menyinggung kafaratul yamin, tidak harus gini. Nama itu somagotin angkafarotil yaminnya tidak harus. Yang penting sudah menyinggung anil kafaroh. Misalnya kafarohnya kok kafaroh dihar misalnya, tidak harus menyinggung dihar, tidak harus. Nama itu somagotin angkafarotil dihari, tidak harus. Ya, cukup nawa itu somagotin anil kafaroti. Tidak usah ditayin kafaronya sebabnya apa, tidak harus. Justru ya dalam kaidah ushul fikih yang di kelas 5 itu ya, kelas 2 aliyah, di kaidah berapa itu 4 atau berapa itu kan ada kaidah ma yustarotu ta'arruduhu jumlatan, ya ma yustarotu fi at-ta'arrud jumlatan wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan ida ayyanahu akhto'a dorro. Sesuatu yang syaratnya cukup disinggung secara global. Ma yustaratu fihi ta'arudu jumlatan. Sesuatu yang syaratnya cukup disinggung secara global. Wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan, dan tidak disyaratkan untuk menjelaskannya secara terperinci. Ida ayanahu akto adoro, kalau dijelaskan secara terperinci ternyata salah, maka doro, maka membahayakan. Artinya ibadah yang ia kerjakan tadi menjadi batal. Nah, contohnya termasuk ini. Dalam puasa fardu kafaroh itu tidak disyaratkan menjelaskan sebab kafarohnya itu apa, tidak harus. Cukup menyinggung kafaroh secara global. Sehingga seumpama ada orang puasa kafaroh yamin ya, dadak seumpama niatnya dijelaskan terperinci, dadak niatnya itu adalah kafaratul dihar, padahal kafarohnya adalah kafaroh yamin sumpah, tapi dalam niatnya dijelaskan kafaratul dihar, maka puasanya yang kafarat yamin dihukumi batal. Nah, itu ya kaidahnya ushul fikih seperti itu. Falau nawa, mongko lamun niat sapa shaim asoma ing poso an fardhihi saking fardune shaum au fardhi waktihi utawa fardine wektune shaum lam yakfi mongko ora cukup apa manawahu ya, lam yakfi mongko ora cukup apa manawahu. Tadi kan dalam puasa fardu kan wajib mentayin kan ya, mentayin puasa fardu yang akan dikerjakan. Kalau Ramadan berarti harus menjelaskan Ramadan, kalau puasa nadar ya harus menjelaskan nadar, kalau puasa kafaroh tadi ya harus menjelaskan puasa kafaroh. Sehingga karena niat harus ditayin, sehingga seumpama ada orang puasa kok niat ya, niat fardunya puasa, nawa itu fardhu shaumi, saya niat fardunya puasa ya, ini niat seperti ini dianggap tidak cukup. Kenapa kok tidak cukup? Karena belum ta'yin. Karena niat fardunya puasa itu bisa memasukkan puasa Ramadan, bisa memasukkan puasa apa? Nadar, bisa memasukkan puasa kafaroh. Karena semuanya adalah puasa fardu. Sementara niatnya tadi adalah saya niat fardunya puasa. Sehingga semua puasa fardu masuk semua.
sehingga niat seperti tadi dianggap tidak cukup. Atau niat fardu waktunya puasa, nawaitu fardu waktu somi, saya niat fardunya waktu puasa. Nah, ini pun juga tidak dianggap takyin. Karena dia dianggap tidak takyin, maka niatnya juga dianggap tidak sah. Kenapa? Karena dengan niat fardunya tadi, fardunya waktunya puasa, itu bisa memasukkan puasa qadha, bisa memasukkan puasa ada. Nah, makanya berarti belum takyin. Karena belum takyin, otomatis niatnya juga dianggap tidak sah. Karena niat puasanya tidak sah, otomatis puasanya juga dianggap tidak sah. Karena salah satu rukunnya puasa adalah niat. Naam, yo mengkono yajibu at-ta'yin. Man utawi sapane wong, man utawi wong, ya. Man utawi wong alaihi kang iku wajib ing atase man, ya. Alaihi kang iku wajib ing atase man qadha Ramadaini, ya. Qadha Ramadaini utawi ngondoki Ramadan loro, au nadrun utawa nandar, au kafaratun utawa kafaroh, min jihatin sangking pira-pira arah, min jihatin sangking pira-pira arah, mukhtalifatin kang beda-beda, lam yustarot mongko ora disyaratake, mongko ora disyaratake atayinu apa nakyin. Kenapa? Liti'adil jinsi krono tunggale jenis. Tadi kan dalam niat wajib dijelaskan kan ya, puasa Ramadan, puasa nadar kan ya. Nah, seumpama ini ada orang punya qadha 2 Ramadan. Ramadan yang sebelum kemarin dia punya hutang, Ramadan yang tahun kemarin juga punya hutang. Berarti dia itu punya qadha Ramadan dua kali. Atau ada orang punya kewajiban kafaroh, puasa kafaroh, yang kafarohnya macam-macam tadi. Ada kafaroh yamin, ada kafaroh dihar, ada kafaroh jima misalnya ya di bulan Ramadan. Maka orang tadi tidak disyaratkan untuk mentakyin, untuk menentukan Ramadan yang tahun berapa, tidak harus. Misalnya ya, sampeyan punya utang Ramadan 2 kali, Ramadan yang 2000 berapa? 22, dan juga punya hutang Ramadan 2023. Nah, ini dalam niat mengkondok puasa Ramadannya ya, yang untuk doa, sampai tidak diwajibkan, tidak disyaratkan untuk menyinggung atau menentukan kondok Ramadan yang tahun 22 atau menentukan kondok Ramadan yang 23. Tidak harus seperti itu, cukup niat kondok Ramadan saja. Sama dengan tadi kafaroh tadi ya, sampai tidak dituntut untuk menentukan kafaroh yang yamin atau kafaroh yang apa, yang dihar atau yang lainnya, tidak. Kenapa kok tidak disyaratkan untuk mentakyin tadi? Karena jenisnya adalah sama-sama qadha Ramadan, sama-sama puasa kafaroh. Mulane tidak disyaratkan untuk mentakyin qadha Ramadan yang tahun berapa, tidak disyaratkan. Yes. Wahtaroja lan ngreksa sapa musonef, wahtaroja lan ngreksa sapa musonef bistiro titab yiti kelawan nyaratake numibake niat ing dalem metu bengi fil fardhi ing dalem poso fardu, ngreksa anin nafli saking poso sunat, fatasi mongko sah ya, fatasi mongko sah fihi ing dalem an-nafli, fihi ing dalem an-nafli
walau muakotan hale senajan iku poso sunat kang diwaktoni, walau muakotan hale senajan iku poso sunat kang diwaktoni, apa sing sah aniyatu apa niat qabla zawali ing dalem sedurunge lingsire srengenge lil khabari krana ana hadis as-sahihi kang sahih. Tadi kan syaratnya dalam puasa fardu niatnya harus malam hari kan ya. Nah, syarat itu berarti mengeluarkan puasa sunat. Dalam puasa sunat niatnya tidak harus dilakukan pada malam hari. Artinya dalam puasa sunat niatnya boleh dikerjakan di pagi hari. Misalnya ya sampai pingin puasa Senin atau hari Kamis, tapi malam harinya lupa gak niat, maka nggak apa-apa. Sampai niatnya pagi hari nggak apa-apa, walaupun madhab Syafi'i membolehkan. Jadi madhab Syafi'i membolehkan, madhab lain malah membolehkan. Ya. Dengan catatan tadi, mulai dari terbitnya fajar sampai niat itu belum melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kalau misalnya ini ya, sampai tadi pagi jam 7 sudah sarapan misalnya, kok sekarang mau niat puasa Senin atau Kamis misalnya ini ya, ini nggak bulan Ramadan misalnya ya, nah, maka yo nggak dianggap niat sampeyan ya. Karena apa? Karena sampean sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu ya. Wabita'ini lan kelawan dawuh ta'yin, wabita'ini lan kelawan dawuh ta'yin fihi ing dalem fardhi tadi ngrekso an-nafla ing poso sunat, an-nafla ing poso sunat aidon alimane fayasi umangka sah apa naflu, fayasi umangka sah apa naflu walau muakotan hale senajan iku poso sunat kang diwaktoni, hale senajan iku poso sunat kang diwaktoni biniyatin kelawan niat, biniyatin kelawan niat mutlakotin kang di mutlakake kama kaya keterangan iktamada kang tetanggenan hu ing ma ghairu wahidin sapa ulama kang liyane siji, ghairu wahidin sapa ulama kang ora siji. Ini tadi kan dalam puasa fardu itu kan dalam niatnya harus ditakyin ya, fardunya puasa apa, Ramadan atau nadar atau kafarah. Terkeluarkan dengan dawuh itu adalah puasa sunat. Dalam puasa sunat ya, itu tidak harus ditakyin puasa sunat apa, walaupun puasa sunat yang dikerjakan itu adalah puasa sunat yang dibatasi dengan waktu. Kayak tadi puasa hari Senin, puasa hari Kamis, itu kan muwakot kan ya, ada waktunya kan ya. Seumpama kok sampean mau puasa Senin, mau puasa hari Kamis, dadak niatnya tidak sampean takyin puasa hari Senin, tidak sampean takyin, tidak sampean jelaskan puasa hari Kamis, gak apa-apa, gak apa-apa. Misalnya ya, besok hari Senin misalnya, ini enggak bulan puasa misalnya ya, sampai niat ya nawaitu soman nafli, nawaitu soman nafli goden misalnya, berarti kan soman nafli kan mutlak kan, umum kan ya, tidak menyinggung Kamis atau Senin kan ya. Maka menurut keterangan yang dibuat dasar oleh ulama yang tidak hanya satu, itu sudah dianggap cukup. Ini kalau puasanya puasa sunat. Kembali ke fardu tadi, saya ulang lagi, kalau puasa fardu tetap wajib ditakyin. Sudah, ini saja ya yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri saya. Kita pungkasi dengan bacaan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.